Halo, nama saya Evelyn, saya dari 4 AKMB dan NPM saya 1842146. Dan saya hari ini akan membahas tentang UTS atau Study Case Manajemen Keuangan. Dan ini soalnya, itu milestone code is evaluating an investment proposal ke manufaktur produk Milo. Lalu initial investmentnya itu $1.800.000 dan langsung dibayar. Dan ini merupakan draft evaluation yang sudah dipersiapkan dari new stock-nya. Lalu ini informasi dari new staff-nya, dan ini di pertanyaan pertama itu ditanya, itu suruh kita menyiapkan revised draft evaluation of the investment proposal, dan kita akan memberikan komentar tentang financial acceptability. Nah, pertama kita akan taruh initial investment 1.800.000 di year 0 karena dia langsung bayar. Jadi taruh di year 0. Lalu sales revenue yang tahun pertama kita ambil dari sini. Sales price dikali dengan 95 dari sales unit, lalu dikali dengan yang nomor 5 di selling price inflasi akan 4,2%, lalu dikali dengan 100% sama dengan 104,2%. Lalu aslinya ada pangkat 1, jadi saya nggak masukin karena hasilnya bakal sama. Lalu tahun kedua juga sama, kita ambil dari sini 25 dikali dengan 100 sales unit, lalu sama juga dikali dengan 4,2%, dikali dengan 100 sama dengan 104,2% ke pangkat 2, karena dia di tahun kedua. Lalu yang ketiga itu sama juga, kita ambil dari sini sales price-nya 26, lalu dikali dengan sales unit 150.000, lalu dikali dengan 4,2%, dikali 100% sama dengan 104,2%, lalu dipangkat dengan 3 karena dia year ketiga. Lalu yang keempat, kita juga sama, ambil dari sini draft yang year keempat, lalu yang dikali itu selling price 27 dikali dengan sales unit 150.000, lalu dikali dengan 4,2% dikali 100%, lalu sama dengan 104,2, lalu dipangkat 4 karena dia di year 4. Lalu variable cost juga sama dengan sales revenue. Berarti di tahun pertama itu dia ambil dari sini selling unit 95.000 dikali dengan variable cost 11, lalu dikali dengan variable cost inflasi, dikali dengan inflasinya itu 5%, lalu dikali dengan 105%, dan dapat hasilnya ini. Lalu tahun kedua juga sama, kita ambil dari 100.000 dikali dengan 12, lalu dikali dengan inflasi 5% dikali 100%, lalu dipangkat 2 karena dia di tahun 2. Lalu di tahun ketiga sama juga 150.000 dikali dengan 12, lalu dikali dengan 5%, dikali 100%, lalu dipangkat 3 karena di tahun 3. Lalu yang di tahun 4 juga sama, ambil dari 150.000 dikali dengan 13, lalu dikali dengan 5%, punya inflasi, lalu dikali 100 sama dengan 105%, lalu dipangkat 4 karena di tahun keempat. Lalu fixed cost, kita di tahun pertama itu di sini ada bilang relevant fixed costs are forecast to be 150 current price per year. Berarti kita kalikan dengan ini 150.000 dikali dengan inflasi fixed cost-nya itu 3%, lalu dikali dengan 100% juga. Sama dengan hasilnya ini di tahun pertama. Lalu di tahun kedua juga sama, cuman kita taruh pangkat 2. Karena di tahun kedua dan hasilnya dapat ini, dan ketiga juga sama, dapat dipangkatkan 3, lalu dipangkatkan 3 karena dia di tahun ketiga dan dapat hasilnya kayak gini juga. Lalu di tahun keempat juga dipangkatkan jadi 4 karena di tahun 4, jadi dapat hasilnya ini. Lalu tax allowable depreciation,
dapat dari ini Moscow and can claim tax allowable depresiasi 25% per year dan reducing balance basis on the initial investment. Berarti ini tahun pertama $1.800.000 dari initial investment dikali dengan 25% yang dari sini depresiasinya, lalu mendapatkan hasilnya ini. Lalu yang untuk tahun kedua juga sama, cuman dia ada dikurang dengan tahun pertama. Berarti year 0 initial investmentnya 1.800.000 dikurang dengan 450.000 dikali dengan 25%. Dan tahun ketiga juga sama, 1.800.000 dikurang dengan 450.000 dikurang dengan 337.500 dikali dengan 25%. Dapat hasilnya ini. Lalu untuk year keempat dikurangkan semuanya dan dapat hasil ini. Lalu kita akan mendapatkan EBIT-nya. Itu dari total sini semua mendapatkan hasil ini juga sama, dapat hasil ini juga dan ini juga. Lalu kita akan cari taxation-nya. Nah, di soal di sini nomor 3 dia ada tulis the corporation tax rate itu 22% per year dan tax liability are payable 1 year in arrears. Jadi, tahun pertama punya tax akan dibayar di tahun kedua. Sama berarti tahun pertama punya EBIT itu 773.000 dikali dengan 22% dari tax rate tadi dan hasilnya dapat ini. Lalu tahun kedua akan dibayar ke tahun ketiga. Berarti 894.775 dikali dengan 22% tax rate-nya dan mendapatkan hasil ini. Dan tahun ketiga akan dibayar di tahun keempat. Berarti 1.911.569 dikali dengan 22% dari tax rate tadi mendapatkan hasil ini. Lalu yang tahun keempat akan dibayar ke tahun kelima. Dan berarti 1.476.040 dikali dengan 22% dari tax rate tadi dan mendapatkan hasil ini. Lalu kita akan mendapatkan EAT atau earning after tax. Nah, ini dapat dari sum dari EBIT sama taxation. Sum mereka dan tahun kedua juga sama dan tahun ketiga, 4 dan 5 juga sama. Setelah kita menghitung EAT, kita effect depreciation untuk mendapatkan operating cash flow. Dan effect depreciation itu dapat dari tax allowance depreciation dari tahun pertama sampai tahun keempat. Dan karena effect depreciation itu non-cash expense, jadi taruh ke sini kita. Dan kita akan mendapatkan operating cash flow-nya. Dan yang year 0 itu kita sisa taruh turun saja. Dan sekarang kita akan cari PVSS-nya, dan 12% itu dapat dari sini. Moscow has a weighted average cost of capital of 12% per year. Dan kita akan mencari semuanya dari tahun 0 sampai tahun kelima. Dan tahun 0 itu kita pakai rumus 1 dibagi 1 ditambah 12%. 12% ambil dari sini lalu dipangkat 0 karena dia di tahun 0. Lalu yang tahun pertama juga sama juga rumusnya, cuman dipangkatin pangkat 1 karena di tahun pertama. Lalu tahun 2 juga sama rumusnya nih, lalu dipangkatin 2 dan cuman bedanya pangkatnya sesuai dengan tahunnya nih, tahun 3 dan tahun 4 pangkat 4, tahun 5 itu pangkat 5 dan dapat hasil yang ini dan hasil PVSS-nya. Lalu kita akan cari present value cash flow-nya. Kita dapat dari nih. Kita kalikan mereka dan dapat hasilnya ini. Dan ini tahun pertama, tahun kedua, dan tahun 3, dan tahun 4, dan tahun 5 juga sama dikalikan semuanya. Dan kita akan mendapatkan present value cash flow. Dan NPV itu kita disamkan semua, ditambahkan semuanya
dan mendapatkan hasilnya ini. Dan di sini kita ada disuruh comment on its financial acceptability. Dan financialnya itu acceptable karena NPV-nya itu $2.508.550 dan itu lebih dari 0. Jadi dia itu acceptability. Dan sekarang yang B itu dia ada suruh kita explain any revision you have made to the draft evaluation in part A. Jadi yang pertama itu self revenue. Self revenue itu current price term. Jadi kita harus adjust sesuai dengan inflasi per year-nya itu 4,2% dan inflasinya itu juga harus dipangkat sesuai dengan tahunnya. Seperti tahun pertamanya itu inflasinya pangkat 1, tahun kedua inflasinya pangkat 2, tahun ketiga inflasinya pangkat 3, tahun 4 inflasinya pangkat 4. Lalu yang variable cost juga sama dengan sales revenue, dia juga current price term dan dia juga harus di-adjust sesuai dengan inflasi yang ada seperti yaitu 5% dan inflasinya juga harus dipangkas sesuai tahunnya seperti sales revenue juga. Lalu fixed cost, dia juga sama dengan variable cost dan sales revenue. Dia itu juga current price term dan juga harus di-adjust sesuai dengan inflasi yang ada dan itu 3% dan akan dipangkat sesuai dengan tahunnya. Dan sekarang itu tax allowable depreciation. Dia itu memakai straight line method, jadi kita harus tukar ke reducing balance method yaitu 25%. Kemudian kita harus menambahkan kembali depreciation setelah EAT karena depresiasi expense ini non-cash paid expense. Dan taxation itu tax rate-nya itu masih sama 22%, cuman karena sales revenue, variable cost, fixed cost, tax allowable depreciation-nya itu terjadi perubahan, jadi taxation-nya juga akan terjadi perubahan. Dan sekarang yang saya di sini ada ditanya itu suruh kita please help company to evaluate the investment using payback period dan ROCE dan disuruh comment on its acceptability. Dan saya akan cari payback period dulu. Payback periodnya itu saya cari tahunnya dulu dan ambil operating cash flow-nya dari sini dari year 0 sampai year 5. Lalu kita akan tambahin min $1.800.000 ditambah dengan $1.223.000. Hasilnya itu min $577.000. Berarti di tahun pertama itu modalnya belum balik, jadi kita akan ditambahkan lagi dengan tahun kedua, yaitu $1.662.215. Hasilnya itu 485.215 dan itu hasilnya modalnya sudah balik, berarti di tahun 2 sudah balik modalnya. Dan saya akan catat 2 tahun di sini. Lalu saya akan cari dia punya bulan. Berarti yang bulannya itu 577.000 ambil dari sini, lalu dibagi dengan operating cash flow year kedua itu dari sini. Lalu dikali dengan 12 karena cari bulannya itu dapat hasilnya 6,52. Dan saya akan bulatin menjadi 7, berarti 7 bulan. Jadi secara rinci dia itu sudah secara rinci payback period-nya itu 1 tahun 7 bulan. Lalu sekarang saya akan cari ROCE-nya. ROCE-nya itu ada 2 metode. Yang metode pertama itu di sini. Yang pertama itu yang ini, average profit dibagi dengan initial investment. Berarti average profit itu kita ambil dari sini. Average-nya itu total dari EAT semua ini. Lalu dibagi dengan initial investment yang dari sini. Dan dapat hasilnya 43,81%. Lalu metode yang kedua itu average profit dibagi dengan average investment. Kita ambil dari sini sama dengan yang ROCE average profit yaitu average dari EAT ini. Lalu ini average investmentnya itu ambil dari initial investment 1.800.000 dibagi dengan 2, hasilnya 900. Jadi sama dengan ROCE-nya itu 87,63%. Lalu kita akan comment on its acceptability-nya, yaitu payback period-nya itu acceptable karena
dia itu di dalam target di sini. Targetnya itu untuk payback periodnya itu 2,5 per year. Lalu target return on capital atau ROCE-nya itu 20%. Nah, berarti dia itu acceptable karena dia itu selesainya itu di dalam 1 tahun 7 bulan. Kalau yang ROCE, dia juga acceptable karenanya itu dia lebih dari targetnya, yaitu 20%. Dan sekarang kita akan mencari yang D. Di sini ditanya calculate the sensitivity of sales revenue, the initial investment and comment on it. Jadi kita akan cari sales revenue dulu. Sales revenue sama PVSS 12% itu ambil dari yang A. Sales revenue pada tahun pertama sampai tahun keempat, sama PVSS tahun pertama sampai tahun keempat. Lalu kita kalikan mereka, sales revenue dikalikan PVSS dapat hasilnya PV of sales revenue. Dan ini tahun pertama sampai tahun keempat dikalikan semuanya dan dapat hasilnya ini. Lalu kita akan cari total PV of sales revenue. Berarti total dari tahun pertama sampai tahun keempat dapat hasilnya 10.548.384 dolar. Dan kita sekarang akan mencari sensitivity-nya sales revenue, yaitu rumusnya itu net NPV dibagi dengan total PV of sales revenue dikalikan dengan 100%. Berarti NPV-nya itu ambil dari sini 2.508.550 dolar dan dibagikan total PV of sales revenue itu berarti 10.548.384 dolar itu dikalikan dengan tax, yaitu 1 dikurang 0,22 dibagi 1,12 pangkat 1 dikalikan 100 dapat hasilnya 29,59%. Lalu yang dua itu variabel, itu sama juga dengan sales revenue itu ambil dari sini. Yang A juga, yang berarti variabel cost itu ambil dari tahun pertama sampai tahun keempat, dan PVSS-nya juga sama, ambil dari tahun pertama sampai tahun keempat. Lalu dikalikan akan dapat PV of variable cost di setiap tahunnya, dan kita akan cari total PV of variable cost, yaitu dari tahun pertama di tahun keempat dapat hasilnya 5.023.858 dolar, dan kita akan cari sensitivity variable cost-nya itu rumusnya sama dengan sales revenue. Dan NPV-nya ambil dari sama tempat, yaitu di NPV 2.508.550 dolar dan dibagi dengan total PV variable cost, yaitu 5.023.858 dolar dikali dengan tax, yaitu 1 dikurang 0,22 dibagi 1,12 pangkat 1 dikali 100 dan hasilnya itu 62,14%. Lalu kita akan cari initial investment-nya dan kita langsung ke sensitivity analisisnya. Dari initial investment itu NPV dibagi dengan initial investment dikali 100%. NPV-nya juga ambil dari sini sama 2.508.550, lalu dibagi dengan initial investment ambil dari sini 1.800.000 dolar dikali 100% dapat hasilnya 139,36%. Lalu kita akan cari fixed cost-nya, sama juga dengan variable cost sama sales revenue ambil dari fixed cost ini, yang satu dari tahun pertama sampai tahun keempat, dan PVSS-nya juga sama dari tahun pertama sampai tahun keempat. Lalu akan mendapatkan hasil PV of fixed cost-nya itu dari fixed cost dikali PVSS 12%, dapat hasilnya ini pada tahun pertama, dan tahun kedua juga sama dikalikan sampai tahun keempat. Lalu untuk mendapatkan total PV of fixed cost itu ditambahkan tahun pertama sampai tahun 4 itu ditambahkan, dan dapat hasilnya itu 488.767 dolar. Dan kita akan cari sensitivity analysis of fixed cost-nya. Berarti itu sama rumusnya itu sama dengan variable cost sama sales revenue, yaitu NPV itu ambil dari sama juga dari NPV sama dari ini
dari $2.508.550, lalu dibagi dengan total PV fixed cost juga sama, berarti totalnya itu $488.767 dikali dengan tax, yaitu 1 dikurang 0,22 dibagi 1,12 pangkat 1 dikali 100%, dan hasilnya itu dapat 638,70%. Lalu di sini juga disuruh kita comment on it kan. Jadi komentarnya itu sensitivity analysis itu memberikan memberikan tahu kita bahwa cost yang mana yang lebih sensitif terhadap MPV. Jadi cost yang lebih sensitifnya itu angka yang paling rendah, persentase yang paling rendahnya itu sales revenue, yaitu 29,59%, diikuti dengan variable cost dengan persentasenya 62,14%, lalu diikuti dengan initial investmentnya itu dia punya persentasenya 139,36%, lalu diikuti dengan fixed cost, dia punya persentasenya itu 638,70%. Dan makin kecil persentasenya, maka makin sensitif terhadap MPV. Dan sekarang kita akan mencari yang di sini ditanya the general inflation rate is 6%. How to evaluate the investment proposal in real term? Just explain, no need to do the calculation. Jadi di sini pertama-tama kita harus menghitung nominal cash flow-nya dulu. Lalu setelah mendapatkan nominal cash flow-nya, kita akan kalikan dengan inflation rate-nya, yaitu 6%. Lalu kita akan mendapatkan real cash flow-nya. Setelah itu kita akan discounted menggunakan real rate, yaitu 5,66% dapat dari 1 ditambah 12% dibagi 1 ditambah 6% dikurang 1. Karena cash flow-nya sudah kita adjustkan ke inflasi free rate, lalu kita akan mendapatkan PV cash flow-nya. Dan kita akan mendapatkan NPV yang sama dengan yang A. Dan sekarang kita akan cari yang F. Di sini ditanya company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do companies face problem? Why do companies face problem of capital rationing? Discuss. Capital rationing itu tindakan menempatkan batasan pada jumlah investasi baru atau proyek yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu capital rationing juga ada dua faktor. Yang pertama itu hard capital rationing. Itu terjadi ketika perusahaan memiliki masalah dalam pengumpulan dana tambahan, baik melalui ekuitas atau hutang, dan muncul dari kebutuhan eksternal untuk mengurangi pengeluaran dan dapat menyebabkan kekurangan modal untuk membiayai proyek-proyek masa depan. Dan yang kedua itu soft capital rationing, muncul karena kebijakan internal perusahaan yang konservatif secara fiskal, seperti memiliki pengembalian modal yang diperlukan untuk menerima proyek dan memaksakan penjahatan modalnya sendiri. Sekian dari pembahasan UTS atau study case MK. Terima kasih.